Membahas soal kenaikan harga beras yang terus terjadi dalam beberapa hari terakhir, kami sudah bersama dengan Hedi Priyono, Deputi 3 Bidang Perekonomian KSP, ada juga YK Hendra Vatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia, serta ada Renaldi Sari Jowan, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Pak Edi, Pak YK, Mas Renaldi. Selamat sore, Mas. Baik. Sore, Mas. Pak Edi, harga beras terus naik dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa pekan terakhir. Apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak Edi? Iya, Pak. Pertama kan dari tahun lalu sebenarnya ya, ketika tanda-tanda beras mulai naik, itu sudah dilakukan langkah yang pertama, yaitu meningkatkan volume impor. Karena harga beras yang naik itu kan karena produksi dalam negerinya berkurang. Memang kalau hitung-hitungannya tahun lalu tuh masih ada surplus sekitar 0,3 juta ton atau 300.000 ton gitu ya. Tetapi surplus itu jauh lebih kecil dibandingkan surplus tahun-tahun sebelumnya. Jadi pengurangan produksi dalam negeri itu coba dikompensasi dengan impor. Yang kedua itu dengan melepas beras cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog, yaitu yang sering disebut sebagai beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, atau dulu disebut sebagai operasi pasar. Bulog menjual berasnya dengan harga di bawah harga pasar, sehingga diharapkan kalau tidak turun, itu kenaikannya bisa lebih dikendalikan. Nah, kemudian kan ada juga bantuan pangan, bantuan beras itu juga sejak akhir tahun lalu juga untuk saudara-saudara kita yang katakanlah kurang mampu, ada bantuan pangan, sehingga meskipun harga beras itu katakanlah mahal, tetapi mereka masih bisa untuk makan katakanlah dengan menggunakan beras bantuan pangan dari pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir itu pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk kemudian mendistribusikan beras Bulog ke jaringan retail modern. Nah, ini kan jarang sekali dilakukan ya, sehingga dengan harapan ini bisa menutup kekurangan pasokan beras premium. Nah, jadi saya kira itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, kalau mungkin ada dari para ahli atau dari masyarakat ada ide apalagi yang mesti bisa dilakukan oleh pemerintah, kita sangat terbuka ya. Tapi kalau ditanya yang sudah dilakukan pemerintah ya itu. 4 langkah tadi sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi harganya terus melambung, terus meroket ya. Bahkan ini rekor selama pemerintahan Jokowi bisa tembus hampir 18.000, 19.000. Mas Renaldi, apa catatan Anda dari pedagang pasar soal harga beras yang kondisinya saat ini seperti ini, mahal, naik, Mas Renaldi? Iya, Mas Baim. Jadi per detik ini kami sudah hampir diteriaki sama emak-emak ya, Mas Baim, karena memang lantaran mencari beras yang murah pun sekarang itu banyak kejadian. Ini kejadiannya di DKI Jakarta, persisnya di Pasar Kebayoran. Itu bau karung dan lain sebagainya. Kualitasnya jelek. Jadi itu yang beras yang murah, yang 12.000. Nah, memang faktanya untuk mencari dengan kualitas yang baik dan terjamin tentu harganya sudah melambung tinggi. Nah, kalau tadi Pak Edi menyampaikan, saya ingin tarik garis sekitar musim panen 2022. Nah, saat musim panen itu memang Bulog kurang optimal untuk menyerap gabah kering panen. Sehingga yang terjadi apa hari ini? Kita defisit dan lain sebagainya. Maka kami mengingatkan sekali lagi, selama 3 pekan ke depan ini betul-betul diperhatikan untuk intervensi pasar. Intervensi dilakukan itu berupa apa? Bukan operasi pasar jualan di sekitar pasar, Mas Baim, tapi melaksanakan operasi pengendalian harga. Bagaimana caranya beras SPHP ini bisa diguyur langsung ke pasar-pasar tradisional agar mampu menekan harganya. Jangan sampai bukan stabilisasi SPHP kan kepanjangannya stabilisasi pangan ya. Tapi jangan sampai kami pedagang-pedagang yang di PHP gitu, Pak. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Mas Renaldi. Ketika SPHP coba digencarkan pemerintah, tapi di satu sisi ada bantuan sosial juga yang 10 kg per keluarga, itu berpengaruh nggak bagi pedagang? Iya, kalau supply and demand kan tentu nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu, karena itu yang ditekan ialah daya belinya. Tapi masalah supply atau pasokan yang di pasar ini yang minim menurut kami. Maka di Oktober 2023 kami sudah berkomunikasi dengan Bulog untuk
bagaimana caranya supaya dari produsen ini bisa langsung disuplai ke pasar. Tapi fakta memang di penghujung tahun 2023 itu kami nggak kerjasama yang dilaksanakan dengan Bulog juga tidak terrealisasi. Jadi fokus Bulog itu, dan hari ini pun kami lihat cenderung kepada bagaimana caranya bantuan pangan ini bisa diserap oleh masyarakat lebih banyak. Tentu ini Oke. kan menjelang dan lain Oke. sebagainya. Pak YK, Ya. mengapa sampai harga beras ini tak terkontrol, tembus rekor untuk saat ini? Apa yang salah menurut Ombudsman? Apa yang harus ini yang jadi dikritisi oleh Ombudsman soal ini, Pak YK? Oke, jadi pertanyaannya adalah mengapa harga beras menjadi tidak terkontrol gitu ya. Yang pertama yang jelas mitigasi kurang dilaksanakan secara komprehensif terkait dengan persoalan ini. Ombudsman sejak pertengahan akhir tahun 2022 terus diingatkan kembali, kami memberikan penyampaian informasi sekitar bulan Mei 2023 bahwa memitigasi El Nino ini kita harus hati-hati dan penuh dengan pertimbangan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan terburuk, apalagi waktu itu saya menyatakan pemilu akan terjadi di bulan Februari. Nah, di bulan ini setiap tahun dalam keadaan normal pun ya, coba aja cek, setiap tahun dalam keadaan normal pun harga beras itu pasti tinggi gitu, cuma tidak seperti yang sekarang ini. Jadi persoalan pertama adalah mitigasinya. Yang kedua, kenapa? Ya berarti data-data yang dipakai oleh pemerintah saat ini kurang presisi. Nah, artinya tidak cukup untuk menyusun prognosa yang dibuat oleh pemerintah. Artinya ada data yang salah. Ini saya baru aja dalam perjalanan dari Indramayu. Misalnya panen gadu kemarin tahun 2023 sekitar bulan Oktober November ya. Ini di Kecamatan Kadungawur itu 80% gagal panen. Kecamatan Patrol 70% gagal panen. Kecamatan Sukra 20% gagal panen. Kecamatan Widasari 30% gagal panen. Kecamatan Lelea 20% gagal panen. Itu yang jadi tak dimitigasi soal gagal panen yang meluas atau bagaimana? Ya, itu baru di Indramayu gitu. Artinya mitigasi terhadap data-data produksi itu harus akurat gitu agar kita bisa tahu persis apa yang akan dihadapi. Nah, oke. Kita sudah too late untuk mendiskusikan itu. Sekarang bagaimana yang terjadi di pasar? Begini, pada saat harga beras mahal, tentunya di satu sisi saya melihat kegembiraan petani, itu alhamdulillah juga, karena petani happy gitu dengan harga yang tinggi ini. Namun demikian jangan dikira juga, karena ternyata juga gembiranya petani juga, Pak, jangan dilihat harga tahun ini saja. Kami ini 2 musim sebelumnya gagal panen loh. Ada yang 3 musim sebelumnya gagal panen loh. Ya, jadi maksud saya begini. Boleh petani sekarang happy. Nah, persoalannya sekarang pada saat harga beras mahal, maka harusnya fokus pemerintah terhadap warga yang rentan kemahalan. Dalam hal ini warga miskin. Betul tuh, bantuan pangan itu harus digelontorkan. Tapi please, jangan dirapel tiap bulan, agar pasar itu bisa membaca ketegasan pemerintah. Karena kalau tidak dirapel, pasti akan mendistorsi pasar. Nah, berikutnya yang ketiga adalah SPHP itu mestinya jangan digelontorkan di tingkat pedagang saja. Tetapi Bulog, masyarakat itu sekarang rindu. Bulog itu seperti dulu datang ke kantor, datang di kantor desa. Jadi langsung ke masyarakat? Langsung ke masyarakat, kan persoalannya yang mahal di masyarakat. Kita langsung ke Pak Edi ya, kita dengarkan. Pak Edi, tadi ada mitigasi yang tak komprehensif, data yang bermasalah. SPHP juga diharapkan langsung ke masyarakat. Ini kalau seperti ini tak disiapkan dengan matang, kan masyarakat juga yang terdampak nih soal harga beras ini, Pak Edi. Nah, mitigasi itu kan ada dua ya, mitigasi kejadian dengan mitigasi dampak ya. Nah, kalau mitigasi kejadian itu kan artinya bagaimana katakanlah itu kan ada penurunan produksi. Itu kita sudah tahu akan ada penurunan produksi. Januari itu kita dari bulan Desember atau November kita sudah tahu bahwa Januari itu luas panen sesuai dengan kerangka sembilan areanya BBS itu sekitar 330.000 ton. Itu berarti kalau untuk jadi beras itu paling banter 900.000 ton. Padahal kebutuhan beras kita itu 2,5 juta ton per bulan. Februari itu lebih tinggi dari itu, tapi masih lebih kecil. Jadi Januari Februari itu kita defisit. Jadi kalau
diantisipasi sih sudah saya kira ya. Tapi kalau mitigasi kejadian dalam arti mencegah pengurangan produksi ini yang terus terang memang tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu yang dilakukan adalah mitigasi dampak. Nah, mitigasi dampak itu apa? Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi operasi pasar penyaluran beras SPHP ke pasar gitu ya, itu sekitar 200.000 ton loh per bulan itu. Sedangkan kalau bantuan pangan itu 220.000 ton per bulan. Dan yang tadi disampaikan Pak YK, itu terakhir-terakhir kan memang sebenarnya dari kemarin juga dilakukan oleh Bulog, cuman mungkin lebih masif gitu ya kalau perlu. Karena kan kemudian ada komplain tentang antrian yang terlalu panjang, itu kan menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh Bulog. Mungkin tata kelolanya yang harus diperbaiki ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Bulog. Jangan sampailah antrian terlalu panjang dan sebagainya. Buatlah itu di gedung, di tenda, ada tempat duduk dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau mitigasi dampak, saya kira yang kita lakukan sekarang ini ya mitigasi dampak. Tapi kalau mitigasi kejadiannya memang sangat tidak mudah ya. Dan ya antara lain yang melalui impor tadi itu, sebenarnya terpaksa kita ambil opsi itu. Ini sebelum dilanjutkan, kita juga akan mendengarkan bagaimana pernyataan Presiden Jokowi yang bilang kalau bantuan 10 kg beras bagi masyarakat ini akan dibagikan hingga bulan Juni, sedangkan untuk bulan Juli seterusnya akan dilihat nanti anggarannya seperti apa. Kita simak bersama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ibu-ibu dan bapak akan menerima 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita. APBN-nya kalau cukup, tapi saya nggak janji loh. Bansos akan dilakukan sampai Juni. Bagaimana dari pedagang, Mas Renaldi? Ketika stok saat ini masih sangat susah, seperti apa nanti akan dirasakan? Iya, Mas Baim, begini, logika sederhananya begini, kalau pemerintah memiliki program stabilisasi harga bahan pokok, tentu kebetulan saya ikut rapat koordinasi terbatas ya dengan Badan Pangan Nasional dan beberapa kementerian lembaga, dan memang disampaikan betul apa yang dibilang Pak Edi, bahwa selama periode Januari, Februari, Maret akan ada penggelontoran beras SPHP sebesar 200.000 ton bulan. Nah, logika sederhana, selama 1,5 bulan ini harganya tidak mengalami penurunan, justru malah semakin melambung tinggi. Ini kan masalah berarti. Ada apa penyebabnya? Apakah distribusinya atau bagaimana? Karena hari ini pedagang mengalami kesulitan dan kami mengurangi volume, Mas Baim, volume jual dari yang biasanya menyetok 50 kilo sampai 100 kilo gitu kan. Sekarang paling hanya 30 sampai 40 kilo. Kemudian omset kami juga sudah mulai mengalami terjun bebas gitu. Baik, ini jadi berantai yang dirasakan. Tak hanya masyarakat yang mengkonsumsi tapi juga pedagang soal harga beras yang terus meroket ini. Ini menarik sekali diskusi kita sore hari ini, tapi sayang durasi kita terbatas. Tapi saya ucapkan terima kasih Pak Edi Priyono, Pak YK, Mas Renaldi telah menyampaikan pandangan dan informasi terkini soal kondisi harga beras di tanah air. Kita tunggu ada langkah lanjutan konkret agar bisa menekan harga beras yang terus meroket. Terima kasih Bapak-bapak. Oke. Sama-sama. Pak Edi. Selamat sore. Baik. Pak Edi.